فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana aktsara fahuwa ahabbu ila Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, salatnya seseorang ma'ar rajul bersama satu orang, sehingga dia berjamaah berdua. Azka itu lebih baik. Azka bimakna afdal. Azka bimakna afdal, lebih utama, lebih baik. Min salatihi wahdah, daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, dan salatnya seseorang dengan makmum dua orang, azka min salatihi ma'ar rajul, lebih baik daripada ketika dia salat jamaah hanya berdua. Wa ma kana aktsar, dan semakin banyak jumlah jamaah, fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini redaksi lengkapnya dalam kutipan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau hanya menyebutkan bagian akhir. Namun ada redaksi yang lebih lengkap. Jika kita baca redaksi yang lebih lengkap, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salat subh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari mengimami salat subuh. Sebelum salat dimulai, faqala, beliau memanggil beberapa nama. Asyahida fulanun as-salata, apakah si A ikut salat jamaah? Qalu la. Kemudian para sahabat menjawab, fulan enggak hadir, si A enggak hadir. Qala fa fulan, si B ada enggak? Qalu la. Para sahabat menjawab, si B juga enggak hadir. Qala, kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Fulan ada? Enggak ada. Si A enggak ada, si B, si C, si D. Beliau sebutkan beberapa nama yang itu adalah orang-orang munafik di kota Madinah. Beliau tidak menyatakan mereka munafik, tapi beliau hanya menyebut nama, dan para sahabat mengatakan si A enggak ada, si B enggak ada, si C enggak ada. Yang itu mengisyaratkan siapa yang tidak hadir ketika salat jamaah waktu itu masuk dalam kategori munafik. Anda bisa bayangkan andaikan standar seperti ini berlaku di zaman sekarang. Karena di zaman Nabi SAW tidak hadir salat jamaah, terutama salat subuh dan salat isya, itu merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan adalah orang munafik. Selesai Nabi SAW menyebutkan beberapa nama yang mereka tidak hadir ketika salat jamaah waktu itu, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna hatainis salatain min athqalis salati alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat jamaah ini, yaitu salat subuh dan salat isya, adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu keutamaan salat jamaah subuh dan salat jamaah isya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kira-kira berapa nilai nominal rupiah yang menyebabkan seseorang rela merangkak dari rumahnya ke masjid? 100.000? Bagi orang yang pendapatannya 5 juta, ngapain saya harus merangkak hanya untuk dapat 100.000? 100 juta hanya 5 miliar,
Ngapain saya harus merangkak untuk dapat 100 juta? Sementara hadis ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Kira-kira nilai berapa yang ketika dijanjikan kepada manusia, siapa yang datang ke masjid dengan syarat merangkak, dia akan mendapatkan duit sekian. Kira-kira nominal berapa, Pak? 100 juta? 200 juta? Mungkin ada yang bersedia. Tapi bagi mereka yang pendapatannya triliunan, dengan dijanjikan hanya 100 juta, tidak mau dia merangkak dari rumah ke masjid. Maka ini menunjukkan betapa besarnya nilai keutamaan hadir di sholat jamaah waktu isya dan waktu subuh. Anda bisa bayangkan yang disampaikan Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu berapa nilai keutamaan orang yang hadir ketika sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, tentu mereka akan rela untuk hadir, rela untuk datang walaupun dengan merangkak. Maka sangat disayangkan kalau ada mahasiswa tetangganya masjid, rumahnya tidak jauh dari masjid, dan dia tidak harus merangkak, tapi ketika subuh dia tidak hadir di masjid, hanya lebih milih tidur daripada untuk datang ke masjid. Ketika isya dia lebih milih nongkrong di kafe daripada berangkat ke masjid. Padahal masjid tidak jauh dari rumahnya, dia bisa jalan kaki, dia bisa berkendara untuk datang ke masjid. Dan seperti ini karena masalah gaib, maka nilai kekuatan semangat dia tergantung dari tingkatan iman. Sehingga salah satu di antara indikator orang yang imannya kuat, dia punya keyakinan yang tinggi, janji ini benar, maka saya akan mendatanginya karena saya punya harapan besar untuk bisa mendapatkan janji itu. Itulah orang yang imannya besar, imannya kuat. Oleh karena itu jamaah, semangat seorang hamba ketika beribadah salah satu dipengaruhi oleh faktor iman. Tapi bagi mereka yang imannya masih di angka rendah, maka sejuta janji tentang amalan-amalan soleh, bagi dia hanya bablas masuk telinga kanan, keluar ketika menguap, sehingga tidak memberikan bekas dalam kehidupan nyata. Sebab mungkin bagi dia, cuman pahala segitu. Padahal andaikan ditampakkan kepadanya, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kata Nabi SAW, walaupun dia harus merangkak dari rumahnya menuju masjid. Karena itu, jika kita ingin mengukur tingkatan iman saya itu seberapa, Anda baca itu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan amal tertentu. Lalu Anda bisa mengukur kira-kira sejauh mana semangat Anda mengamalkannya. Kurang lebih seperti itu salah satu di antara indikator kekuatan iman kita. Baik. Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Andaikan mereka tahu nilai keutamaan salat subuh dan salat isya secara berjamaah, tentu mereka akan rela untuk mendatanginya walaupun dengan merangkak. Was-safful awwal ala mithli saffil malaikah. Saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumuhu. Andaikan kalian tahu nilai keutamaan saf yang pertama, tentu kalian akan berlomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Namun sangat disayangkan terkadang masyarakat kita memberikan kesempatan yang terbaik dalam urusan agama kepada orang lain, sementara kita lebih milih untuk ngalah. Monggo jenengan mawon yang di depan. Itu saf kosong, Pak. Sehingga ketika itu kosong seharusnya, alhamdulillah masih kosong, bisa saya tempati. Tapi orang sini, monggo jenengan mawon. Subhanallah. Coba misalnya Bapak Ibu ya, saya kasih ilustrasi. Saf pertama dikasih uang 100.000, jejer-jejer. Yang dapat boleh ngambil duit itu. Saf kedua uang 75, uang baru ya. Saf ketiga uang 50, saf berikutnya uang 20, saf berikutnya uang 10.000, sesuai dengan pecahan yang kita punya. Kira-kira gimana? Gak bakalan, Pak. Ada orang monggo jenengan mawon, gak bakalan ada. Pasti dia akan senggol-senggolan dengan yang lain karena selisih 25.000.
untuk bisa dapat saf pertama lalu dia bisa ngambil 100.000. Itu kalau ukuran materi. Tapi sekali lagi pahala itu gaib, dan itulah yang menjadi ujian bagi hamba sejauh mana dia mengimani janji. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Beliau melanjutkan sebagaimana teks hadis yang kita baca. Salatnya seseorang berjamaah berdua lebih baik daripada dia salat sendirian. Salatnya seseorang berjamaah bertiga lebih baik daripada dia berjamaah berdua. Maka makin banyak jumlah jamaah, fa huwa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teks lengkap dari hadis yang dibawakan oleh An-Nasa'i, dan dari teks ini kita bisa melihat bahwa Nabi SAW memberikan motivasi bagi umatnya untuk memilih jumlah jamaah yang lebih banyak agar terjalin persatuan dengan bilangan yang lebih besar.